dengan matkul Logika Penalaran Hukum SC. Ini yang terhormat pada Bapak Adi Mansur MA, kami sebagai mahasiswa ingin mereview tentang mata kuliah Logika Penalaran Hukum sebagai UTS ulangan tengah semester. Yang pertama, ilmu hukum sebagai ilmu sui generis. Kajian hukum diempiriskan antara lain dengan merumuskan format-format penelitian hukum yang dilatar belakangi oleh metode penelitian ilmu sosial yang notabene adalah penelitian empiris, sehingga ditemukan kejanggalan-kejanggalan dengan memaksa format penelitian ilmu sosial dalam penelitian hukum normatif dari sudut pandang teori hukum. Ilmu hukum dibagi atas 3 lapisan utama, yaitu dogmatik hukum, teori hukum dalam arti sempit, dan filsafat hukum. Ilmu hukum normatif sejak lama telah digunakan oleh ilmuwan hukum untuk mengkaji masalah-masalah hukum. Penelitian ilmu hukum normatif meliputi pengkajian mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum. Teori hukum merupakan ilmu eksplanasi hukum yang sifatnya interdisipliner. Eksplanasi dalam teori hukum sifatnya eksplanasi asas analisis, sedangkan dalam dogmatik hukum merupakan eksplanasi teknik yuridis. Dan dalam bidang filsafat sebagai eksplanasi reflektif. Sifat interdisipliner dapat terjadi melalui 2 cara. Pertama, menggunakan hasil disiplin lain untuk eksplanasi hukum. Yang kedua, dengan metode sendiri meneliti bidang-bidang seperti sejarah hukum, sosiologi hukum, dan lainnya. Melihat dari segi objeknya, ilmu hukum dibedakan atas ilmu hukum normatif serta ilmu hukum empiris. Selanjutnya ada kaidah hukum dan bahasa hukum. Kaidah hukum adalah peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat masyarakat atau aparat negara, sehingga berlakunya kaidah hukum dapat dipertahankan. Menurut sifatnya, kaidah hukum dibagi menjadi 2, yaitu hukum yang imperatif, hukum yang fakultatif. Bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat. Namun dikarenakan bahasa hukum adalah bagian dari bahasa Indonesia yang modern, maka dalam penggunaannya ia harus tetap terang, monosematik, dan memenuhi syarat estetika bahasa Indonesia. Kaidah hukum memiliki hubungan yang sangat erat dengan bahasa hukum. Hubungan tersebut terletak pada bahasa hukum yang terdapat dalam aturan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, bahkan kebijakan-kebijakan pemerintah. Bahasa hukum tentunya memiliki kekhasan yang sangat melekat pada bunyi dari suatu kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada logika hukum. Logika secara etimologi berasal dari kata Yunani yaitu logik. Kata sifat dan kata bendanya adalah logos, yang berarti hasil pertimbangan akal pikiran yang diutarakan lewat kata dan yang dinyatakan dalam bahasa, atau yang lebih sederhana yakni perkataan sebagai manifestasi pikiran manusia. Sedangkan secara terminologi, logika adalah suatu pertimbangan akal atau pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Logika hukum, legal reasoning adalah penalaran tentang hukum, yaitu pencairan. Reason tentang hukum atau pencarian dasar tentang bagaimana seorang hakim memutuskan perkara atau kasus hukum. Seorang pengacara mengargumentasikan hukum dan bagaimana seorang ahli hukum menalar hukum. Prinsip-prinsip dasar logika ada 4, terdiri atas 3 prinsip dari Aristoteles dan 1 prinsip dari George Leibniz, seorang filsuf di Jerman.
yaitu Principium Identitas, prinsip identitas, Principium Contradictionis, prinsip kontradiksi atau pembatalan, Principium Exclusi Terti, prinsip eksklusi terti, dan Principium Rationis Sufficientis, prinsip cukup alasan. Dalam praktik menggunakan logika untuk penalaran hukum, terdapat dua cara berpikir yang dapat kita gunakan untuk mendapatkan kebenaran, yaitu melalui metode induksi dan deduksi. Selanjutnya ada penalaran hukum. Penalaran adalah sebuah proses mental di mana kita melalui akal budi bergerak dari apa yang telah kita ketahui menuju ke pengetahuan yang baru, atau kita bergerak dari pengetahuan yang kita miliki menuju ke pengetahuan yang baru yang berhubungan dengan pengetahuan yang telah kita miliki tersebut. Untuk dapat berpikir lebih lanjut secara tepat diperlukan pengertian-pengertian yang tepat pula. Akal budi yang memanfaatkan panca indera untuk menangkap gambaran tentang sesuatulah yang menimbulkan pengertian. Jadi pengertian adalah tanggapan atau gambaran yang dibentuk oleh akal budi tentang kenyataan yang dimengertinya melalui tangkapan panca indera. Pengertian disebut pula sebagai konsep. Analisis legal reasoning ini terlalu banyak menekankan kepada perbandingan antara suatu kasus dengan kasus yang lainnya dan sedikit sekali penekanan kepada penciptaan konsep-konsep hukum legal konsep. Penciptaan konsep hukum yang terjadi sebagaimana diutarakan di atas, yaitu dengan membandingkan suatu kasus dengan kasus-kasus yang lain. Kemudian tahap yang kedua adalah periode di mana konsep tersebut sedikit banyaknya menjadi suatu yang tetap, meskipun reasoning melalui contoh terus berlangsung untuk mengklasifikasikan hal-hal yang ada di luar dan di dalam konsep tersebut. Selanjutnya ada madhab-madhab penalaran hukum. Aliran hukum alam dimulai oleh para filsuf Yunani kuno. Para filsuf Yunani kuno berpendapat bahwa manusia merupakan bagian dari alam, di mana manusia mempunyai tujuan yang selaras dengan tujuan alam. Alam juga memberikan panduan bagi kehidupan manusia berupa tatanan moral. Madhab hukum positif menurut Hans Kelsen, yaitu diikuti Lili Rashidi, merupakan suatu teori tentang hukum yang senyatanya dan tidak mempersoalkan senyatanya itu, yakni apakah senyatanya itu adil atau tidak adil. Positivisme hukum ada dua bentuk, yaitu positivisme yuridis dan positivisme sosiologis. Dapat disimpulkan bahwa utilitarianisme adalah aliran hukum yang menempatkan kemanfaatan sebagai tujuan hukum utama hukum. Kemanfaatan yang dimaksud adalah aliran ini adalah kebahagiaan, happiness. Sociological jurisprudence merupakan suatu madhab dan filsafat hukum yang pelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Dalam pandangan penganut realisme hukum adalah hasil kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Membentuk hukum dapat meliputi kepribadian manusia, lingkungan sosial, keadaan ekonomi, kepentingan bisnis, gagasan yang sedang berlaku, emosi yang umum, dan hasil hukum dalam kehidupan. Yang terakhir ada analisa terhadap konsep-konsep hukum. Hak adalah suatu hal yang dimiliki oleh manusia untuk menjaga kesejahteraan dan menerima atau melakukan suatu hal yang semestinya untuk dirinya sendiri. Unsur hak menurut James Winnacle 1996 yaitu pemilik hak, ruang lingkup penerapan hak, dan 3 pihak yang bersedia dalam penerapan hak. Kewajiban menurut Prof. Notonagoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu, tidak dapat oleh pihak lain, kemanapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Sehingga kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan, dan kewajiban warga negara Indonesia tertera dalam Undang-Undang 1945 Amandemen. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua atau lebih subjek hukum. Dalam hubungan hukum ini, hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain. Konsep tanggung jawab
dikemukakan oleh pencetus teori hukum murni yaitu Hans Kelsen. Menurut Hans, tanggung jawab berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tersebut muncul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subjek hukum. Subjek hukum yang dibani kewajiban harus melaksanakan kewajiban tersebut sebagai perintah dari aturan hukum. Akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban maka akan menimbulkan sanksi. Sekian dari apa yang sudah saya review untuk bahan ujian tengah semester ini. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.